Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Oktaviantika Dewi dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kesmas. Ada 6 poin yang saya akan jelaskan. Poin-poinnya sebagai berikut. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, penyakit terbanyak. Yang kedua, penyakit menular. Yang ketiga, kematian bayi, balita dan ibu. Yang keempat, imunisasi dan KIA, bisa disebut kesehatan ibu dan anak. Yang kelima, sanitasi lingkungan dan air bersih. Yang keenam, gizi Kesmas. Penjelasannya setelah ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu penyakit terbanyak. Penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif mempengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup dan bukan diakibatkan oleh cedera eksternal apapun. Suatu penyakit dapat disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti patogen atau oleh disfungsi internal. Sebagai contoh, disfungsi internal sistem imun dapat menghasilkan berbagai penyakit yang berbeda, di antaranya berbagai bentuk defisiensi imun, hipersensitivitas, alergi, dan penyakit autoimun. Pada manusia, penyakit sering digunakan secara lebih luas untuk merujuk pada kondisi apapun yang menyebabkan rasa nyeri, disfungsi, distres, masalah sosial, atau kematian bagi penderitanya, atau masalah serupa bagi mereka yang berhubungan dengan orang tersebut. Di sini ada data 15 penyakit. Saya ambil dari data Puskesmas Jenuh, Kabupaten Tuban tahun 2020. Di mana 15 penyakit ini ada yang mengalami peningkatan tiap bulannya, ada yang normal, dan paling tinggi itu terjadi di bulan Mei dengan jumlah kasus 759, lebih tinggi dibandingkan bulan April atau Juni. Di sini bisa dilihat nomor 1 itu penyakit terbanyak adalah penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat. Yang kedua influenza, ketiga gastritis dan duodenitis. Keempat penyakit darah tinggi primer. Yang kelima ada diabetes mellitus atau dikenal dengan kencing manis. Yang keenam dermatitis atopik eksim, neurodermatitis. Yang ketujuh ada diare dan gastroenteritis yang kurang jelas batasnya. Yang kedelapan ada bronkitis akut. Yang kesembilan penyakit kulit alergi. Ke-10 konjungtivis. 11 asma. 12 penyakit pada sistem saluran kencing. Ke-13 anemi yang lain. 14 infeksi telinga tengah. Yang terakhir adalah keracunan makanan. Nah, ini adalah grafik laporan 15 penyakit terbanyak Puskesmas Jenuh Kabupaten Tuban tahun 2020. Dari bulan April, Mei, dan Juni, 3 bulan ini bisa dilihat peningkatan dan penurunan angka penyakit yang sama, 15 penyakit yang saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin kedua, yaitu penyakit menular. Penyakit menular di Indonesia. Penyakit menular merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasit,
atau jamur dan dapat berpindah ke orang lain yang sehat. Penyakit menular dapat ditularkan secara langsung maupun tidak langsung. Penularan secara langsung terjadi ketika kuman pada orang yang sakit berpindah melalui kontak fisik, misalnya lewat sentuhan dan ciuman, melalui udara saat bersin atau batuk, melalui kontak dengan cairan tubuh seperti urin dan darah. Orang yang menularkannya bisa saja tidak memperlihatkan gejala yang tidak tampak seperti orang sakit apabila dia hanya sebagai pembawa atau karier penyakit. Menurut data riset kesehatan dasar atau Riskesdas yang dilakukan tahun 2018, masih ada beberapa penyakit menular yang banyak beredar di Indonesia, di antaranya ini adalah beberapa contoh penyakit menular yang ada di Indonesia. Yang pertama, infeksi saluran pernapasan akut atau disebut ISPA. ISPA adalah salah satu penyakit menular yang paling umum diderita. ISPA dapat menimbulkan gejala seperti pilek, bersin-bersin, demam, atau nyeri otot. Selain pilek, beberapa penyakit yang masuk sebagai ISPA antara lain sinusitis dan faringitis atau radang tenggorokan. Infeksi ini bisa disebabkan oleh virus maupun bakteri dan mudah menular melalui udara maupun percikan air liur. Selanjutnya ada pneumonia. Pneumonia adalah penyakit infeksi yang terjadi di kantung udara paru-paru yang disebut alveoli. Pada orang yang terkena penyakit ini, kantung udara tersebut akan terisi oleh cairan, nanah, dan lendir sehingga sulit bernafas. Pneumonia bisa disebabkan oleh virus maupun bakteri. Di Indonesia, pneumonia pernah menjadi salah satu penyakit yang menyebabkan kematian balita paling banyak, nomor 2, pada tahun 2007. Selanjutnya ada tuberkulosis yang biasa disebut TBC. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang masuk sebagai salah satu penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Di sini jumlah penderita TBC memang cukup banyak, yaitu mencapai 842.000 kasus per tahunnya. TBC adalah penyakit yang sangat mudah menular dan disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, meski bisa juga menyerang tulang, otak, dan kulit. Selanjutnya ada diare. Diare merupakan salah satu penyakit yang masuk sebagai penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Meski pada umumnya penyakit ini bisa reda dengan sendirinya, tapi infeksi akibat virus maupun bakteri ini bisa berkembang menjadi kondisi yang parah, terutama pada anak-anak dan bayi. Biasanya penyakit ini terjadi saat akibat mengonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi. Selanjutnya ada hepatitis. Hepatitis adalah penyakit peradangan pada hati yang bisa disebabkan oleh virus dan biasanya mudah menyebar melalui kontaminasi air dan makanan. Beberapa jenis hepatitis juga bisa menyebar lewat cairan tubuh seperti darah, cairan vagina, dan sperma. Hepatitis yang bisa menular disebut dengan hepatitis infeksius dan terdiri dari beberapa jenis seperti hepatitis A, B, C, D, dan E. Masing-masing jenisnya memiliki ciri khas tersendiri, mulai dari virus penyebab hingga gejala yang ditimbulkannya. Nah, selanjutnya penyakit yang menular lewat nyamuk. Penyakit yang menular lewat nyamuk masih sering menjadi momok di Indonesia. Contoh penyakit tersebut antara lain adalah demam berdarah, dengue, atau DBD, malaria dan kaki gajah atau filariasis. Yang terakhir HIV/AIDS. Menurut data yang diambil pada tahun 2018, ada 640.000 orang Indonesia yang mengidap HIV/AIDS dengan jumlah infeksi baru sebanyak 46.372 orang dengan kematian mencapai 38.734 orang.
Sejak tahun 2010, angka kematian akibat penyakit ini meningkat hingga 60%, dari 24.000 orang menjadi 38.000 orang. Meski begitu, jumlah kasus baru pada periode yang sama menurun dari 63 orang menjadi 46 orang. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu angka kematian bayi, balita, dan ibu. Yang pertama, angka kematian bayi atau AKB. Angka kematian bayi adalah jumlah meninggalnya bayi yang berusia di bawah 1 tahun per 1000 kelahiran yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Angka ini kerap digunakan sebagai acuan untuk menilai baik buruknya kondisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan di suatu negara. Lebih spesifik, angka kematian bayi menggambarkan level kesehatan di negara tersebut. Tak pelak, angka ini juga digunakan oleh pemerintah sebagai rujukan untuk menentukan kebijakan di dunia kesehatan pada masa mendatang. Yang kedua ada angka kematian balita atau AKBA. Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama 1 tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu, termasuk kematian bayi. Kematian bayi dan balita merupakan masalah kesehatan yang penting di Indonesia, terutama bagi wilayah Indonesia di bagian timur, karena angka kematian keduanya masih tinggi. Usaha untuk menurunkan angka kematian bayi atau AKB dan angka kematian anak di bawah 5 tahun AKBA masih terus dilakukan meskipun secara global sudah mengalami penurunan. Dan yang ketiga, angka kematian ibu atau AKI. Kematian ibu adalah kematian seorang wanita saat hamil atau dalam 42 hari pengakhiran kehamilan, terlepas dari durasi dan tempat kehamilan, dari setiap penyebab yang berhubungan dengan atau diperburuk oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan dari penyebab kecelakaan atau insidental. Lanjutannya, menurut laporan dari WHO, kematian ibu umumnya terjadi akibat komplikasi saat pasca kehamilan. Adapun jenis-jenis komplikasi yang menyebabkan mayoritas kasus kematian ibu sekitar 75%. Dari total kasus kematian ibu adalah pendarahan, infeksi, tekanan darah tinggi saat kehamilan, komplikasi persalinan, dan aborsi yang tidak aman, menurut WHO tahun 2018. Untuk kasus di Indonesia sendiri berdasarkan dari Pusat Kesehatan dan Informasi Kemenkes tahun 2014, penyebab utama kematian ibu dari tahun 2010 sampai 2013 adalah pendarahan, di mana 30,3% pada tahun 2013 dan hipertensi 27,1% pada tahun 2013. Selanjutnya, poin keempat, imunisasi dan KIA, kesehatan ibu dan anak. Yang pertama, imunisasi. Imunisasi adalah perlindungan yang paling ampuh untuk mencegah beberapa penyakit berbahaya. Imunisasi merangsang kekebalan tubuh bayi sehingga dapat melindungi dari beberapa penyakit berbahaya seperti penyakit saluran pernapasan akut, polio, kerusakan hati, tetanus, campak, dan banyak lagi penyakit berbahaya lainnya. 5. Imunisasi dasar lengkap diberikan sebelum bayi berusia 1 tahun. Yang pertama 1 bulan BCG polio 1 mencegah penularan tuberkulosis dan polio. Yang kedua 2 bulan DPT HB HIB 1 polio 2 mencegah polio, difteri, batuk rejan, tetanus, hepatitis B, meningitis, dan pneumonia. Yang ketiga pada umur 3 bulan DPT HB HIB 2 polio 3. Yang keempat pada umur 4 bulan DPT HB HIB 3 polio 4. Dan yang terakhir pada umur 9 bulan campak menengah. Yang kedua ada KIA, kesehatan ibu dan anak. Kesehatan ibu dan anak adalah upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi, anak balita, serta anak prasekolah.
memfasilitasi masyarakat untuk membangun sistem kesiagaan masyarakat dalam upaya mengatasi situasi gawat darurat. Dari aspek non-klinis terkait kehamilan dan persalinan merupakan salah satu pemberdayaan masyarakat di bidang KIA. Poin kelima, ada sanitasi lingkungan dan air bersih. Yang pertama, sanitasi lingkungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat, lingkungan, cara menyehatkan lingkungan hidup manusia, terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Selain itu, menurut Perpres nomor 185 tahun 2014 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi, sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi. Sedangkan menurut World Health Organization atau WHO, sanitasi adalah suatu usaha yang mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal yang mempengaruhi efek merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Selanjutnya, menurut Noto Atmojo, sanitasi itu sendiri merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya, dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Sedangkan untuk pengertian dari sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih, dan sebagainya. Sanitasi lingkungan dapat pula diartikan sebagai kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan dan mempertahankan standar kondisi lingkungan yang mendasar yang mempengaruhi kesejahteraan manusia. Kondisi tersebut mencakup pasokan air yang bersih dan aman, pembuangan limbah dari manusia, hewan, dan industri yang efisien, perlindungan makanan dan kontaminasi biologis dan kimia, udara yang bersih dan aman, rumah yang bersih dan aman. Yang kedua, ada air bersih. Air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Air memiliki peranan penting dalam hidup kita. Kita semua bergantung pada air. Untuk itu, air harus dipelihara dan dikelola sebagaimana mestinya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memerlukan air untuk minum, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Air tersebut harus memenuhi standar 3B, yaitu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak beracun. Air minum yang bersih dan memenuhi standar tertentu merupakan air minum yang dapat kita konsumsi. Ciri-cirinya adalah yang pertama tidak berbau, kedua bebas dari polutan, ketiga air dengan kadar oksigen yang tinggi, keempat, air dengan pH yang normal, kelima, tidak berwarna dan tidak keruh. Poin terakhir, yang keenam, gizi Kesmas. Sebagai negara yang sedang berkembang dan sedang membangun, bangsa Indonesia masih memiliki beberapa ketertinggalan dan kekurangan jika dibandingkan negara lain yang lebih maju. Salah satunya adalah dalam bidang kesehatan, khususnya soal gizi. Berkaitan dengan gizi, Indonesia adalah negara yang mengalami dua masalah gizi sekaligus, yaitu kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Yang pertama, kekurangan gizi. Salah satu contoh kejadian kekurangan gizi di Indonesia adalah balita pendek atau biasa disebut dengan stunting. Data prevalensi balita stunting yang dikumpulkan WHO menunjukkan bahwa Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di regional Asia Tenggara atau Southeast Asia Regional. Rata-rata prevalensi balita stunting di Indonesia tahun 2005 sampai 2017 adalah 36,4%,
Situasi balita pendek stunting. Lanjutannya, hasil riset kesehatan dasar menunjukkan bahwa dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, lebih dari separuhnya memiliki angka prevalensi di atas rata-rata nasional. Kesenjangan prevalence stunting antar provinsi yang masih lebar, antaranya Daerah Istimewa Yogyakarta 22,5% dan NTT 58,4%, menunjukkan adanya ketimpangan dan pembangunan yang tidak merata. Yang kedua, kelebihan gizi. Modernisasi dan kecenderungan pasar global yang telah dirasakan di sebagian besar negara-negara berkembang telah memberikan kepada masyarakat beberapa kemajuan dalam standar kehidupan dan pelayanan yang tersedia. Akan tetapi, modernisasi juga telah membawa beberapa konsekuensi negatif yang secara langsung dan tidak langsung telah mengarahkan terjadinya penyimpangan pola makan dan aktivitas fisik yang berperanan penting terhadap munculnya salah satu contoh penyakit kelebihan gizi, yaitu obesitas. Lanjutannya, di Indonesia beberapa survei yang telah dilakukan secara terpisah di beberapa kota besar menunjukkan bahwa prevalensi obesitas pada anak sekolah dan remaja cukup tinggi. Pada anak SD, prevalensi obesitas mencapai 9,7% di Yogyakarta dan 15,8% di Denpasar. Survei obesitas yang dilakukan pada anak remaja siswa atau siswi SMP di Yogyakarta juga menunjukkan bahwa 7,8% remaja di perkotaan dan 2% remaja di daerah pedesaan mengalami obesitas. Angka prevalensi obesitas di atas sudah merupakan warning bagi pemerintah dan masyarakat luas bahwa obesitas dan segala implikasinya sudah merupakan ancaman yang serius bagi masyarakat Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena keterbatasan data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.